Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Berlin Maharani, saya dari tingkat 2A. Saya mahasiswi dari Akademi Keperawatan Hermina Menggala Husada. Di sini di mata kuliah ini yaitu mata kuliah Komunikasi Keperawatan, saya akan membuat tugas dari dosen saya tentang roleplay komunikasi terapeutik pada pasien gangguan fisik dan jiwa. Baik, untuk tugasnya mari kita saksikan bersama. Selamat pagi Ibu. Pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Berlin Maharani, bisa dipanggil Suster Maria. Di sini saya yang akan berdinas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Bisa sebutkan nama Ibu? Saya Winnie Sonia. Dan Ibu senang dipanggil apa? Panggil saja Winnie. Bagaimana perasaan Ibu saat ini? Saya merasa ada sedikit kecemasan. Baiklah, sekarang kita akan berbincang-bincang tentang perasaan marah dan perasaan marah yang Ibu rasakan. Baik. Berapa lama Ibu mau kita berbincang-bincang? Sekitar 10 menit bisa Ibu? Oke. Di mana kita akan berbincang-bincang? Bagaimana dengan kalau kita berbincang di ruang tamu? Baik. Kita berbincang di ruang tamu ya Ibu. Baik. Apa yang menyebab Ibu marah? Saya merasa akhir-akhir ini tiba-tiba tanpa ada kesalahan dari orang lain, rasa emosi itu sedikit naik. Jadi itu yang menyebabkan saya sering marah-marah. Oh, begitu. Apakah sebelumnya Ibu pernah marah? Kalau ditanya pernah marah, pasti pernah marah, tapi tidak sesering ini Bu. Oh, begitu ya. Terus penyebabnya apa ya Ibu? Itu yang saya tidak tahu Bu, karena tiba-tiba saja saya merasa sering marah-marah akhir-akhir ini. Tanpa ada kesalahan dari orang lain, saya sering marah-marah, begitu Ibu. Samakah dengan yang sekarang? Iya Ibu. Apakah yang Ibu rasakan itu seperti apa? Rasanya kalau saya marah Ibu, saya sering cemas. Apakah Ibu marah, kesal, kemudian dada Ibu berdebar-debar, mata melotot, rahang terkatup rapat, dan tangan mengepal? Apakah Ibu merasa marah seperti itu? Saya sering merasa marah-marah. Kalau saya marah-marah itu Ibu, saya berdebar-debar Ibu. Terus saya rasanya ingin sekali greget dengan orang lain gitu Ibu. Oh, apakah yang Ibu lakukan selanjutnya? Biasanya saya menenangkan diri di tempat yang sepi. Jadi sekali ya Ibu. Terus apakah dengan Ibu marah keadaan jadi lebih baik atau bagaimana Ibu? Jika saya marah, keadaan lebih tidak baik. Suasananya jadi tidak baik. Jadi ketika saya marah, saya harus menenangkan diri agar keadaannya tidak buruk Bu. Menurut Ibu, adakah cara lain yang lebih baik selain marah-marah Ibu? Tentunya pasti ada, tapi karena kita terbawa emosi itu tidak bisa terkendali lagi Bu. Oh, kalau begitu maukah Ibu belajar mengungkapkan marah dengan baik tanpa menimbulkan kerugian? Mau Ibu? Oke, baik. Ada beberapa cara fisik yang mengendalikan rasa marah. Hari ini kita belajar satu cara dulu ya Ibu. Iya. Begini Bu, kalau tanda marah itu sudah Ibu rasakan, Ibu berdiri, lalu tarik nafas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan secara perlahan-lahan dari mulut seperti mengeluarkan kemarahan Ibu. Coba lagi Ibu dan lakukan sebanyak 5 kali, tarik nafas dan keluarkan dari mulut. Sekarang Ibu boleh coba. Ayo Ibu. Bagus sekali Ibu, sudah dapat melakukannya. Nah, sebaiknya latihan
ini ibu lakukan secara rutin ya, Baik. sehingga bila sewaktu-waktu rasa marah itu muncul, ibu sudah terbiasa melakukannya. Kalau begitu, bagaimana perasaan ibu setelah berbincang-bincang terhadap atau tentang kemarahan ibu? Saya merasa lebih baik karena bisa berbincang dengan Suster Maria, dapat pengalaman juga yang baik, dapat pengetahuan juga agar saya bisa menahan emosi saya agar saya tidak marah-marah dan mengakibatkan kekacauan. Coba ibu sebutkan penyebab ibu marah dan yang ibu rasakan dan apa yang ibu lakukan serta akibatnya itu. Iya, baik. Kemarin saya marah itu diakibatkan karena ada tetangga saya yang terlalu ribut, jadi saya emosi, saya tidak terkendali lagi emosinya sehingga saya marah. Baik ibu, sekarang latihan tadi kita masukkan ke jadwal hari ini ya ibu. Berapa kali sehari ibu mau latihan nafas dalam dalam tahap ini? Berapa kali ibu mau? 5 kali dalam sehari boleh, Bu? Boleh. Bagus. Nanti tolong ibu tulis bila ibu melakukannya sendiri. Tulis bila ibu dibantu dan bila ibu tidak melakukan. Baik ibu, bagaimana kalau besok kita latihan cara lain untuk mencegah dan mengendalikan marah ibu itu ya? Baik, Ibu. Dimana kita akan latihan besok ibu? Seperti hari ini saja, Ibu. Baik, seperti hari ini saja ya ibu. Iya. Bagaimana kalau tempatnya di sini saja ya bu? Iya. Berapa lama kita akan lakukan, bagaimana lakukannya bu? Terserah, Seperti ibu. hari ini saja 10 menit. Boleh, Ibu? Baik ibu, kalau 10 menit saja. Saya pamit dulu. Sampai bertemu besok. Selamat siang ya ibu. Selamat siang juga, Suster. Selamat pagi ibu. Pagi, Suster. Perkenalkan, nama saya Suster Maria Berlin Maharani. Bisa dipanggil Suster Maria. Saya yang berdinas dari jam 8 sampai jam 2 siang. Baik. Kalau boleh saya tahu nama ibu siapa? Nama saya Winnie Sonia. Dan senang dipanggil sebutan apa ibu? Panggil saja Winnie. Baik. Bagaimana keadaan ibu hari ini? Saya sedikit merasa tertekan, Suster. Oh, merasa sedikit tertekan. Apakah ibu tidak keberatan untuk berbincang dengan saya? Tidak, Suster. Bagaimana kalau berbicara untuk lebih saling mengenal sekaligus agar ibu dapat mengetahui tentang keuntungan dan kerugian berinteraksi dengan orang lain? Baik, Suster. Oke, kalau begitu kita lanjut ya ibu. Iya. Ya, kita akan berbicara selama 15 menit. Ibu bersedia? Saya bersedia. Tempatnya di sini ya. Iya, Suster, baik. Iya, tujuan dari interaksi ini agar ibu mengetahui keuntungan, terus kerugian berinteraksi dengan orang lain itu seperti apa. Baik. Iya. Bagaimana kebiasaan ibu berinteraksi dengan orang lain? Jika berinteraksi dengan orang lain, saya sering diam, Ibu. Jadi kalau orang berinteraksi, orang ngomong, saya sedikit diam, tidak ikut orang-orang berbicara begitu. Apa yang menyebabkan ibu tidak ingin berinteraksi dengan orang lain, ibu? Saya merasa kurang percaya diri kalau sedang berinteraksi dengan orang lain begitu, Suster. Apa saja keuntungan bila ibu memiliki banyak teman dan bergaul akrab dengan mereka? Tentu saja keuntungan yang kita dapat itu pasti banyak temannya banyak, terus pengalamannya juga banyak karena
teman-teman kita juga pasti banyak pengalamannya, saling berbagi ilmu begitu. Iya, bagus sekali Ibu. Eh, Terus apa saja kerugian bila Ibu hanya mengurung diri dan tidak bergaul dengan orang lain, itu seperti apa? Saya merasa kerugiannya begini, Bu. Ketika saya sering terdiam jika orang sedang berinteraksi, jadi saya dikirain orang yang sombong, begitu, Suster. Oh, seperti itu ya Ibu. Ya. Jadi itu yang membuat fisik Ibu atau jiwa Ibu tertekan ya. Iya, benar Iya. sekali. Terus bagaimana pengaruh isolasi sosial terhadap kesehatan fisik Ibu? Eh, bisa dijelaskan lebih detail, Suster? Misalnya, Ibu sering melakukan isolasi sosial tanpa Ibu berinteraksi dengan orang lain, maka fisik Ibu saat Ibu keluar akan merasa tertekan karena Ibu sudah terbiasa melakukan isolasi setiap hari secara mandiri tanpa melakukan sebuah interaksi dengan orang lain. Jadi itu akan menyebabkan Ibu tertekan di lingkungan yang apa ya, yang namanya banyak orang, seperti itu Ibu. Iya, ketika saya sering terdiam, ketika saya keluar dari rumah, saya merasa tertekan karena banyak orang yang membicarakan saya. Karena saya orangnya terlalu diam, orangnya sombong, tidak bisa diajak berinteraksi begitu. Jadi saya merasa tertekan karena saya sering dibicarakan oleh orang-orang di luar. Oh, seperti itu ya Ibu. Iya. Kalau begitu, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berdiskusi tadi? Cukup baik, Ibu. Baik, kelihatannya Ibu sudah mulai terbuka dan berinteraksi dengan orang luar seperti itu. Terus, apakah Ibu merasa senang setelah berinteraksi dengan saya? Rasanya cukup senang, Suster. Bisa Iya, mengenal Suster. saya juga senang bisa berinteraksi dan berbagi pengalaman dengan Ibu. Setelah ngobrol tadi, sekarang coba Ibu simpulkan keuntungan dan kerugian yang Ibu rasakan apabila tidak berinteraksi dengan orang lain, Ibu. Baik, seperti yang saya bilang tadi, keuntungan kita jika kita berinteraksi dengan orang lain itu kita bisa mendapatkan banyak teman. Tentu saja teman-teman kita pasti punya pengalaman, jadi kita bisa saling berbagi pengalaman begitu. Terus untuk kerugiannya, saya merasakan bahwa saya sering dikatakan orang yang sombong, itu yang membuat fisik saya, jiwa saya tertekan begitu, Suster. Oh, kalau begitu. Nah, Ibu mulai sekarang coba membuat daftar keuntungan dan kerugian yang Ibu rasakan apabila tidak berinteraksi dengan orang lain. Besok saya akan periksa ya Bu, itunya daftar yang Ibu buat. Baik, Suster. Nah, Ibu bagaimana kalau besok kita lakukan tentang latihan caranya berinteraksi atau berkenalan dengan orang lain. Baik, Suster. Terus bagaimana tempat ngobrolnya besok, di taman saja? Saya rasa di taman lebih baik, Suster. Iya, besok perawat tunggu di tempat itu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Suster. Ya, kalau begitu sampai jumpa besok ya Ibu. Silakan beristirahat. Selamat siang Ibu. Siang, Suster. Terima kasih ilmunya. Iya, sama-sama. Sekian roleplay dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih.